Dugaan penggelapan, petinggi Sinone Gemim diperiksa. Warga keluhkan uji coba TPA Mami Tarang. Pak Sutri, penjual bakso tusuk dan jamu di Kota Mobagu, akhirnya naik haji. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Doni Arai, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mantan Ketua Sinode Gemim Hein Arina dan Ketua Sinode Gemim saat ini Adolf Wenas diperiksa penyidik keamanan negara Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara. Mereka diperiksa terkait dugaan penggelapan uang pengganti korupsi 5,2 miliar rupiah di Kejaksaan Negeri Manado. Penyelidikan kasus dugaan penggelapan dana 5,2 miliar milik Yayasan Gemim terus bergulir di Polda Sulawesi Utara. Nama-nama penting sinode satu persatu dipanggil untuk dimintai keterangan. Pada beberapa hari lalu, Hein Arina dan Adolf Katuuk Wenas diperiksa penyidik di Reskrimum Polda Sulawesi Utara. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan uang pengganti 5,2 miliar rupiah dalam kasus korupsi Sinode Gemim. Jadi mereka memanggil Pak Hein Arina terkait dengan uang 5,2 miliar. Dan kami sudah jelaskan. Dan ada 5,2 miliar ini diambil dari atau bersumber dari kedua yayasan. Dan kami ingatkan bahwa dalam anggaran rumah tangga yayasan, kedua yayasan sudah sangat jelas sekali tertulis bahwa semua aset yang ada di yayasan itu milik Sinode Gemim. Jadi logika berpikir apapun yang ada di yayasan itu, baik aset Kermenas maupun Medika, itu milik Sinode Gemim. Jadi uang yang dititipkan itu 5,2 adalah uang dari Gemim. Diketahui bahwa uang pengganti 5,2 miliar rupiah tersebut diambil dari 2 yayasan, yaitu Yayasan Medika dan DSAZR Wenas. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lain saudara, seorang pria pelaku pencurian motor di sebuah kos-kosan di Kota Gorontalo diringkus polisi. Pelaku ditangkap saat hendak menjual motor hasil curiannya. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di salah satu kos-kosan di Kota Gorontalo. Motor korban digasak pelaku saat terparkir di depan kamar dengan kondisi kunci masih tergantung. Korban baru menyadari kehilangan saat pagi hari ketika motor sudah tidak berada di parkiran. Setelah penyelidikan tim reserse Polresta Gorontalo Kota, pelaku berhasil ditangkap saat akan menjual motor hasil curian. Sehingganya tim operasional kami, tim Jatan Ras Raja Wali Polresta Gorontalo Kota, melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan. Sehari berikutnya mendapatkan informasi dari cepu ataupun informan bahwa akan ada yang menjual motor dengan ciri-ciri sesuai laporan, yaitu motor Yamaha Aerox. Kemudian tim berhasil melakukan penangkapan serta barang bukti telah dilakukan penyitaan. Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Polresta. Kemudian kami jerat pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yaitu tentang curanmor, dipidana penjara paling lama 7 tahun. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, kunci dan STNK yang saat kejadian berada di dalam jok motor. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana hingga 7 tahun penjara. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Kita beralih ke Papua, 2 orang warga sipil yang mengendarai mobil dihadang dan ditembak kelompok kriminal bersenjata di distrik DKI, Yahukimo. Akibat penembakan itu, kedua korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
2 orang warga sipil berinisial AA dan NM menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa siang. Insiden penembakan ini bermula ketika kedua korban melintas dari arah perempatan menuju kawasan mes karyawan. Namun dalam perjalanan kedua korban dihadang dan ditembak. Akibat penembakan itu keduanya mengalami luka tembak pada bagian lengan dan paha sehingga langsung dievakuasi ke RSUD Dekai untuk mendapatkan penanganan medis. Tak hanya korban luka, penembakan itu juga menyebabkan kendaraan roda 4 milik korban mengalami kerusakan. Wakil Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens, AKBP Andria mengatakan, dari hasil penyelidikan awal, pelaku penembakan berjumlah 2 orang dan diduga kuat merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. AKBP Andria menyebut motif penembakan terhadap warga sipil ini untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pada saat korban melintas, saksi melihat ada sebuah motor. Di situ ada 2 pelaku yang mengikuti dari belakang dan secara spontan melakukan penyerangan secara mendadak. Pelaku melarikan diri dan kami perlu jelaskan bahwa modusnya di sini melakukan penyerangan secara cepat kepada warga sipil. Baik, di sini kami dapat jelaskan bahwasanya korban 2 orang laki-laki, warga sipil berinisial AA 26 tahun dan juga NM 36 tahun. Kedua korban mengalami luka tembak di bagian lengan dan juga paha. Saat ini kedua korban sudah berhasil dievakuasi dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum sekitar Yahukimo. Untuk kerugian material 1 buah unit kendaraan Daihatsu Alia. Penembakan ini adalah yang kedua dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya pada Senin siang, seorang pegawai pemerintah Kabupaten Yahukimo ditembak KKB pada Senin siang. Akibat penembakan itu, korban mengalami luka tembak di bagian leher sehingga langsung dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Vindi Rakbeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Dari Makassar, seorang pelajar di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penyerangan kawanan geng motor saat hendak pulang sekolah. 1 pelaku berhasil diamankan warga hingga jadi bulan-bulanan massa yang marah. 1 pelaku penyerangan terhadap pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamuk massa saat hendak melarikan diri dari lokasi. Pelaku diketahui berinisial MD berusia 16 tahun ini merupakan kawanan geng motor dari kelompok Bongkar. Mereka datang melakukan penyerangan terhadap pelajar yang hendak pulang sekolah di Jalan Muhammadiyah, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Beruntung, korban Fauzan 15 tahun berhasil menghindar kendati mengalami luka di bagian jari tangan. Di mana? Di situ, Pak. Di depan. Dia datang sama siapa? Sama temannya, Pak. Dia bawa apa? Bopar. Oh, tadi mau kena tebas. Iya, tapi masih untung Pak. Apa tak kena? Tanganku. Oh. Iya. Siapa nama tak? Dia Fauzan. Berapa orang tadi? 3 motor kita ada, Pak. Korban semua? Iya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Wajo, Kota Makassar. Selain itu, polisi ikut menyita barang bukti sarung parang, sementara parang yang digunakan pelaku berhasil dibawa kabur rekannya yang kini dalam pengejaran kepolisian. Jadi awalnya ini pelaku berteman 4 orang, mengendarai sepeda motor 2 unit. Kemudian pelaku tiba-tiba melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang berlokasi di Jalan Muhammadiyah, Makassar. Salah satu dari pelaku berhasil diamankan, itulah kemudian massa berkumpul sehingga kami petugas kepolisian langsung mengamankan pelaku. Tadi pelajar ya korbannya? Ya, untuk korban pelajar dengan umur 15 tahun. Hendak ditebas atau bagaimana? Menurut informasi dari korban dan saksi-saksi yang ada di TKP, bahwa pelaku mengarahkan parangnya ke leher korban. Namun korban sempat menangkis sehingga yang terkena adalah telapak tangan. Kini pelaku telah diserahkan ke unit PPA Polres Pelabuhan Makassar, sementara korban menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi warga keluhkan uji coba TPA Mamitarang. Tetap bersama kami di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak siap digelar. Sebanyak 64 desa dijadwalkan menggelar Pilkades pada November 2026 mendatang. Pemilihan kepala desa atau hukum tua di Kabupaten Minahasa Utara dipastikan digelar pada November 2026 mendatang. Hal ini menyusul dengan dikeluarkannya aturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 yang menjadi dasar petunjuk teknis pelaksanaan. Pemerintah kabupaten pun kini tengah mempersiapkan semua regulasi terkait pemilihan kepala desa. Khusus di Kabupaten Minahasa Utara, Pemkab Minahasa Utara telah menyiapkan anggaran sebesar 2 miliar rupiah guna mensukseskan pesta demokrasi di 64 desa. Merangka merevisi peraturan daerah dan Perbub Minahasa Utara untuk pemilihan hukum tua. Jadi jelasnya bahwa PP 16 2026 sudah keluar, itu tentang juknis pelaksanaan pemilihan kepala desa. Maka kita akan jabarkan di Minahasa Utara terkait dengan ada masa jabatan hukum yang sudah selesai. Sampai hari ini terinventarisir ada 64 hukum tua yang habis masa jabatan yang perlu dilakukan pemilihan. Bagi desa yang memiliki calon lebih dari 5 orang, nantinya akan dilakukan seleksi tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat pun diharapkan agar bisa berpartisipasi aktif demi kesuksesan Pilkades di Kabupaten Minahasa Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, saudara. Warga di sekitar TPA Mamitarang mengeluhkan aktivitas pembuangan sampah yang telah berlangsung hingga Rabu kemarin. Warga menilai pembuangan sampah ke TPA Mamitarang tidak berjalan sesuai kesepakatan awal. Beginilah kondisi TPA Mamitarang pada Rabu 29 April ketika warga meninjau pembuangan sampah yang telah berlangsung sejak Selasa kemarin. Warga menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan setelah kedapatan membuang sampah campuran ke TPA Mamitarang. Pasalnya menurut warga, TPA Mamitaran bukan lokasi pembuangan sampah campuran, melainkan jenis sampah tertentu yang telah dipilih terlebih dahulu. Atas dasar tersebut, warga meminta pemerintah segera mendengarkan aspirasi warga untuk menghentikan pembuangan sampah. Pertama, sebetulnya kami masyarakat tidak menolak tentang pengelolaan sampah yang ada di Mamitarang. Yang kami tolak itu yaitu ketika pengelolaan sampah itu tidak sesuai dengan prosedural. Yang kami dapati sekarang yang ada, ternyata pengelolaan sampah itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi tidak sesuai dengan awal yang pertemuan dengan masyarakat bahwa sampah itu akan dikelola dan didaur ulang. Tapi pada kenyataan sampah yang dilakukan sekarang yang ada di sini itu terjadi pembuangan sama dengan TPA Sumompo. Dan itu yang kami tolak. Terkait kondisi ini, pemerintah melalui UPTD Persampahan menyampaikan bahwa pembuangan sampah di TPA Mamitarang merupakan bagian dari tahap uji coba. Kendati demikian, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan guna mengakomodasi aspirasi warga. Uji coba kemarin ada permasalahan yang timbul, maka kami melangsungkan rapat bersama dengan pihak balai yang bertanggung jawab sampai saat ini terhadap TPA Mamitarang yang sampai saat ini belum diserah terimakan kepada pihak pemerintah provinsi. Dan hasil rapat salah satu yang utama bahwa kami akan turun mensosialisasikan kembali ke masyarakat masalah uji coba kemarin. Firmansyah memastikan pihaknya akan menemui warga guna membicarakan solusi yang terbaik. Ia juga menekankan bahwa proses uji coba hanya berlangsung selama 2 hari. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lain, saudara, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan kick-off meeting penegasan batas desa bagi pemerintah di 3 kabupaten di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, di Manado Rabu pagi. Kemendagri menargetkan lewat bantuan teknis program ILAS PP, penegasan batas di 457 desa di 3 daerah tersebut akan segera rampung. Pemerintah pusat terus mendorong penyelesaian batas desa di seluruh Indonesia. Kemendagri menargetkan sebanyak 5.000 penegasan batas desa di seluruh Indonesia akan rampung hingga 2029.
Sementara di tahun 2026, penyelesaian penegasan batas desa di Pulau Sulawesi dimulai dari 3 kabupaten, yakni Bolaang Mongondo 200 desa, Donggala 154 desa, dan Toli-Toli 103 desa, dengan total 457 desa. Ratusan desa ini adalah daerah yang belum memiliki batas desa secara definitif. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Laode Ahmad Bolombo bilang, kegiatan penegasan batas desa lewat program ILASPP ini akan meliputi serangkaian proses tahapan, mulai dari sosialisasi, pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa, hingga produk akhirnya rencana peraturan bupati tentang batas desa. Harapannya, kalau hari ini memang capaian existing kondisi hari ini itu sekian persen begitu ya, 14, sekian persen tadi, kita akan dorong secara berangsur-angsur dan bertahap. Memang on target tidak begitu banyak, tapi mudah-mudahan setelah kami akan evaluasi dengan teman-teman kementerian lembaga, melihat antusias dan kesiapan akselerasi dorongan dari setiap pemerintah daerah, komitmen untuk dukungan juga membersamai program penegasan batas desa ini, ya kan? Ini juga tentu akan targetnya juga semakin signifikan. Ini penegasan batas desanya. Laode juga berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dan berkomitmen untuk mendukung upaya penegasan batas desa agar bisa selesai sesuai target. Selain itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan hingga ke tingkat pemerintah desa guna mendorong partisipasi aktif masyarakat. Ini menjadi bagian kebutuhan kami di daerah, dan pemerintah daerah dari awal memang sudah mempersiapkan, jadi peta dasarnya sudah ada. Nah, tinggal soal penegasan secara administratifnya, ya karena ini semua membutuhkan persiapan pendanaan, sehingga Pemda memang mengalami keterbatasan itu, dan kami percaya kalau dukungan semua pihak, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bisa sepenuhnya, maka ya kami targetkan tahun ini harus selesai. Data Kemendagri menyebut dari total 75.266 desa di Indonesia, baru 10.000 lebih desa yang sudah selesai batas desanya atau baru 14,5% dari total keseluruhan desa. Percepatan penetapan dan penegasan batas desa sangat penting guna kepastian hukum, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dari Minahasa, saudara, puluhan warga binaan permasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 2B Tondano melakukan proses perekaman IKTP pada Selasa sore. Program ini digelar secara serentak pada lapas di seluruh Indonesia. Proses perekaman dikhususkan bagi narapidana yang sama sekali tidak memiliki identitas kependudukan. Sedikitnya 13 warga binaan permasyarakatan Lapas Kelas 2B Tondano yang tidak memiliki identitas kependudukan dilakukan perekaman. Program jemput bola yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa ini dilakukan untuk memastikan hak konstitusi bagi WBP ini terpenuhi. Ini juga berangkat dari apa yang menjadi surat edaran dari Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil, di mana serentak seluruh Indonesia hari ini kita melaksanakan kegiatan perekaman dan biometrik bagi warga binaan yang ada di masing-masing lapas di seluruh Indonesia, termasuk saat ini di Kabupaten Minahasa di Lapas Kelas 2B Tondano. Dan juga terkait dengan ini kami juga dijadwalkan untuk aktivasi IKD bagi PNS dan tenaga P3K kalau mungkin ada, untuk aktivasi IKD dalam rangka kita masuk di era digital. Para warga binaan yang melakukan perekaman biometrik ini berdasarkan hasil data identifikasi pihak lapas yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Karena ini merupakan program turunan daripada Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, memang hari ini secara serentak seluruh rutan dan lapas melakukan perekaman biometrik dan Perekaman biometrik identitas kependudukan bagi warga binaan ini akan digelar secara rutin. Melalui program ini diharapkan mampu memenuhi dokumen kependudukan bagi semua warga binaan, baik pemula maupun WBP yang tidak punya identitas. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara.
Saudara, harga minyak goreng premium di Gorontalo naik. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana dan tetap bersama di Kompas Pagi. Saya Doni Arai masih bersama Anda di Kompas Pagi dan saudara, harga minyak goreng di pasaran mulai naik. Meski minyak goreng curah cenderung turun, minyak goreng premium justru naik hingga Rp10.000 dalam berbagai kemasan. Perubahan harga komoditas minyak goreng mulai terjadi di sejumlah lapak penyedia bahan pokok di Kota Gorontalo sejak awal April. Produk premium dalam kemasan botol hingga jerigen mengalami kenaikan hingga sekitar Rp10.000. Produk premium 1 liter yang biasanya dibanderol dengan harga Rp22.000 kini mulai berkisar di angka Rp30.000-an. Sementara minyak goreng curah cenderung mengalami penurunan harga di tingkat pedagang. Yang dari ini macam bimoli, minyak-minyak Sania yang dari Langgeng itu. Sania, Fortune. Ya itu dari harga yang biasa ya sekitar naik 10.000. Ada yang 11.000. Itu dari kapan Pak DP kenaikan harga? Baru seminggu yang lalu ini. 1 minggu ya. Adanya kenaikan harga produk premium turut menekan daya beli konsumen. Sebagian konsumen yang biasanya membeli produk premium dalam jumlah besar kini memilih kemasan yang lebih kecil. Ya Kak, kalau untuk saya pribadi sih memang DP rasa harga minyak naik itu memang sudah perasa akhir-akhir belakangan ini. Kan biasa juga saya kan anak kos, nah biasa beli minyak itu yang harga 1 liter, cuman kalau sekarang itu tinggal yang 600 mil karena kenaikan harga minyak itu. Baru kan stok pengiriman uang jajan juga kalau misalkan untuk bahan-bahan begitu kayak minyak itu kan ada. Jadi saya cuma beli yang per mil saja karena soalnya harga minyak. Hingga kini harga minyak goreng masih berfluktuasi dan belum menunjukkan tren penurunan terutama produk premium. Fikar Buntuan, Ramatia Arjoyo, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, harga ayam potong di pasar tradisional Kota Gorontalo mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Meski stok terpantau cukup, kondisi ini membuat pedagang dan pembeli menjerit karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kebutuhan dapur maupun usaha. Harga ayam pedaging atau ayam potong di pasaran kini tembus di kisaran Rp60 hingga Rp70.000 per ekornya, tergantung ukuran ayam. Banyaknya stok yang dikirim ke luar daerah seperti Palu diduga menjadi pemicu mahalnya harga ayam di Gorontalo. Meskipun demikian, pasokan ayam di pasar tergolong cukup. Kalau sekarang cuma para pelanggan, kalau pembeli kurang. Tapi kalau untuk langganan sendiri Kakak? Jadi pengambilan tuh lumayan kalau langganan lumayan. Kakak ada untung atau tidak? Kalau langganan sih tipis. Iya, tidak sama dengan pembeli begitu kan boleh termuatur ke harga kan. Kalau langganan itu terus sampai harga. Tidak boleh kasih naik lagi nanti. Dampak kenaikan ini juga dirasakan oleh konsumen, terutama dari kalangan mahasiswa dan pelaku usaha kuliner. Mereka terpaksa memangkas porsi pembelian agar pengeluaran tidak membengkak. Kalau saya sendiri, karena mahasiswa juga kan anak kos, kita cuma belinya kayak setengah potong. Setengah potong biasanya 30. Cuma karena ada kenaikan, kita tadi belinya 30. Kini pedagang dan pembeli hanya bisa berharap harga kembali stabil, agar daya beli masyarakat kembali normal dan perputaran ekonomi di pasar tetap terjaga. Ramatia Arjoyo, Israhayu Jafar, Kompas TV, Gorontalo. Dari Kota Manado, Saudara, Dinas Pendidikan Kota Manado telah meminta seluruh sekolah jenjang SD dan SMP untuk melakukan pendataan kembali dalam sistem Dapodik guna memotret kondisi infrastruktur sekolah yang sebenarnya. Arahan ini diperlukan dalam mengoptimalkan program revitalisasi sekolah yang sementara ini berlangsung. Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan telah mengusulkan lebih dari sekolah untuk masuk ke dalam daftar usulan program revitalisasi tahun 2026. Bart Asa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, menyebut masih banyak sekolah di Kota Manado yang perlu mendapat perhatian, namun terkendala pelaporan di sistem Dapodik yang tidak diinput secara sesuai karena mengejar status akreditasi.
Untuk itu pihaknya telah meminta seluruh sekolah agar dapat menginput kembali data dalam sistem Dapodik secara benar sehingga dapat diusulkan dalam program revitalisasi sekolah tahun 2026. Karena sekolah selama ini dalam rangka mengejar akreditasi, jadi mereka kadang-kadang ya tidak menampilkan potret sesungguhnya dari infrastruktur sekolah. Sehingga ini menjadi PR untuk kita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana sejak akhir tahun lalu kami sudah mensosialisasikan agar mendata kembali, menginput kembali Dapodik, itu memotret secara real infrastruktur yang ada di sekolah. Ditemui usai mendampingi kunjungan kerja Wamendikdasmen ke Manado Selasa 28 April, Bart Asa berharap sebagian besar sekolah yang masuk dalam usulan dapat diterima dalam program revitalisasi tahun 2026. Ia menyebut perbaikan sekolah menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan mutu belajar siswa. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sorotan dari Minahasa Selatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran dan penerapan single billing bagi pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan agar pelaku usaha memahami bahwa sekali pembayaran dengan single billing, semua layanan teratasi, sekaligus memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Dalam pemaparan oleh Kepala Kantor Kakan Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Amurang, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan standar keamanan laut, mempercepat pelayanan, serta menciptakan efisiensi biaya logistik melalui sistem pembayaran terintegrasi, yang mana ini merupakan bagian dari penataan ekosistem logistik nasional yang menyederhanakan proses birokrasi. Kakan menegaskan kedua hal tersebut tentang keselamatan pelayanan, meningkatkan kepatuhan untuk memastikan seluruh pelaku usaha pelayaran, agen, pihak perusahaan, dan nakoda, serta anak buah kapal hingga seorang koki, setidaknya harus mematuhi regulasi keamanan dan keselamatan di laut. Untuk mengoptimalisasi layanan, maka perlu memperkuat kolaborasi antara instansi, baik itu KSOP, navigasi, dan lain-lain, demi memberikan layanan yang aman dan tertib. Sementara itu, penerapan single billing merupakan efisiensi waktu dan biaya sebagaimana menyatukan berbagai kanal pembayaran dari berbagai instansi ke dalam platform sehingga para pelaku usaha tidak perlu membayar terpisah-pisah sehingga membuat pencatatan PNBP menjadi akurat, transparan, dan mengurangi risiko kesalahan manusia atau kecurangan birokrasi. Rencananya minggu ini setelah sosialisasi single billing hari ini akan segera diterapkan penerapan single billing di Pelabuhan Laut Amurang untuk melayani pengguna jasa. Sebelumnya pertengahan 2024 kami telah melaksanakan aplikasi SSM pengangkut maupun SSM ekspor di Pelabuhan Amurang sehingga pengguna jasa dimudahkan dengan satu aplikasi SSM pengangkut tersebut. Mereka bisa mengajukan proses clearance baik di Kementerian Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan ya untuk pelabuhan, kemudian bea cukai ya kan, termasuk kami di finalnya di Sabandar untuk melayani pengguna jasa. Nah, itu cukup dengan menggunakan single billing. Bagi pengguna single billing ini, mereka menggunakan dengan baik pemilihan menu pelayanan kapal ya dengan single billing. Ada menunya nanti di SSM untuk pelayanan pembayarannya klik single billing atau non single billing. Jadi ketika diklik menu single billing berarti seluruh pembayaran ke semua kementerian yang dimintai layanan itu satu billing setelah semua pelayanan dilaksanakan. Kakan UPP Ki Owi berharap pentingnya meningkatkan kesadaran keselamatan di laut seperti laik laut, kelengkapan alat keselamatan, dan prosedur operasional yang ketat dan preventif untuk meminimalisir potensi kecelakaan di laut dan sinergi antara instansi terkait untuk memperkuat kolaborasi dan komunikasi antara pihak Syah Bandar atau KSOP. Sehingga secara keseluruhan, integrasi keselamatan pelayaran dan penerapan single billing menciptakan tata kelola pelabuhan yang lebih modern, cepat, aman, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing logistik nasional. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.
Sorotan dari Sulawesi Tengah menjelang Hari Raya Idul Adha, lalu lintas perdagangan ternak antar pulau mulai meningkat. Guna memastikan hewan ternak yang keluar dari Sulawesi Tengah dalam kondisi aman, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan kini bekerja ekstra untuk memastikan seluruh ternak bebas penyakit. Data Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah mencatat sekitar 1.000 hingga 3.000 ekor ternak dikirim keluar pulau setiap jelang Idul Adha. Untuk menjamin kesehatan hewan, seluruh ternak wajib menjalani masa karantina dan pemeriksaan berkala. Proses ini dilakukan hingga ternak dinyatakan sehat dan mendapat sertifikat resmi dari pihak karantina. Salah satu peternak, Ilham Ilyas, bilang ternak yang berasal dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah wajib dikarantina selama 14 hari. Seluruh hewan ternak ini ditempatkan di kandang khusus yang berlokasi di Kota Palu. Sudah keluar ini baru ada 1.000 lebih. Ya. Jadi kami mohon juga ini sama bapak-bapak semua, kiranya kalau di karantina sih tidak ada masalah, cuma kalau bisa di dinas peternakan itu ya kalau bisa pengajuan permohonannya secepatnya untuk ditangani sehingga bisa terbit cepat di SKKH. Ya. Maunya kami sama dengan pelayanan yang ada di karantina ini, cepat dan tepat. Saat ini permintaan tertinggi datang dari wilayah Kalimantan dengan harga yang bervariasi. Diprediksi jumlah permintaan akan terus bertambah hingga mendekati Hari Raya Kurban. Kepala Sub Bagian Umum Balai Karantina Sarmili menegaskan penyakit mulut dan kuku atau PMK serta sejumlah penyakit ternak lainnya menjadi fokus utama petugas. Kontrol ketat terus dilakukan selama masa karantina sebelum hewan dikirim keluar daerah. Hewan-hewan kurban yang akan dikeluarkan dari Sulawesi Tengah, pemiliknya itu wajib melapor kepada pejabat karantina. Nah, setelah mereka melapor kepada pejabat karantina dan melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan, maka hewan-hewan ternak yang akan dikorbankan, yang akan dikeluarkan dari Sulawesi Tengah itu masuk ke instalasi karantina hewan untuk dilakukan pengamatan dan perlakuan oleh pejabat karantina. Setelah dipastikan semua hewan kurban itu sehat dan memenuhi persyaratan karantina, baru akan diterbitkan sertifikat pelepasan dan dapat dikirim ke daerah tujuan. Rata-rata ternak wajib menjalani masa observasi selama 14 hari. Jika ditemukan ternak yang sakit, petugas akan langsung memisahkannya dari kelompok lain agar tidak dikirim ke luar provinsi. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Pasangan suami istri penjual bakso, tusuk, dan jamu di Kota Mobagu akhirnya naik haji. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, persiapan pemberangkatan jemaah calon haji asal Gorontalo kini sudah mencapai tahap akhir. Sebanyak 611 jemaah dijadwalkan mulai masuk asrama pada 9 Mei mendatang. Meski fasilitas asrama haji dan logistik sudah 100% siap, petugas masih melakukan koordinasi intensif terkait dokumen identitas jemaat di Bandara Makassar. Menjelang keberangkatan haji tahun ini, embarkasi antara Gorontalo terus berbenah. Hingga hari ini, persiapan teknis seperti asrama haji, ketersediaan air bersih dan PDAM, hingga pasokan listrik dipastikan sudah siap 100% untuk melayani para jamaah. Secara keseluruhan, kesiapan pemberangkatan sudah menyentuh angka 95%. Fokus utama petugas saat ini tinggal menyelesaikan koordinasi kartu nusuk dan gelang identitas jamaah yang akan diterima saat transit di Bandar Sultan Hasanuddin Makassar. Nah, kalau terkait persiapan, insya Allah kami sudah siap. Kalau persentasenya mungkin sudah 95%, 5%-nya itu adalah tinggal mengkoordinasikan satu hal, yaitu tentang kartu nusuk yang akan nanti diterima jemaah haji di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Itu harus kita konfirmasi dulu, termasuk dengan gelang identitas jemaah, kapan akan dijemput dari sana. Nah, kalau dari semua yang lain, hotel, kamar itu sudah siap 100%.
kemudian ketersediaan air juga kita sudah koordinasi dengan PDAM, listrik juga seperti itu, dan kami akan rencanakan akan ada final check yang akan nanti dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Gorontalo, kesiapan seluruh stakeholder yang ada yang terlibat di dalam layanan haji. Terkait jadwal keberangkatan, jemaah akan diberangkatkan secara bertahap. Kloter pertama yang masuk pada tanggal 9 Mei akan diberangkatkan pada 10 Mei, sementara kloter berikutnya yang masuk pada 11 Mei akan diberangkatkan pada tanggal 12 Mei. Secara keseluruhan terdapat 611 jemaah yang akan diberangkatkan melalui asrama ini selama 4 hari masa operasional. Agustier Israhayu Jafar, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu dari Kota Mobagu, saudara, pasangan suami istri asal Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Sulawesi Utara, berhasil mewujudkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci setelah penantian panjang sejak sepanjang tahun 2015 lalu. Adalah Muhammad Safi dan istrinya, pasangan suami istri yang sehari-hari berjualan bakso tusuk dan jamu keliling. Dari usaha sederhana tersebut, keduanya menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, modal usaha, serta sisanya ditabung demi mewujudkan niat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dengan kerja keras dan ketekunan selama bertahun-tahun, pasangan ini tak menyangka tiba-tiba dihubungi pihak Kementerian Haji dan Umroh Kota Mobagu untuk berkesempatan berangkat haji pada tahun 2026. Saat ini keduanya tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan keberangkatan, termasuk menjaga kondisi kesehatan agar tetap prima selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Sesuai jadwal, jamaah calon haji asal Kota Mobagu akan diberangkatkan pada Jumat pagi 1 Mei menuju Asrama Haji Manado. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei akan bertolak ke Balikpapan sebelum akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci melalui kelompok terbang atau kloter 5. Niat untuk berhaji itu mulai tahun 2015. Kita jualan bakso tusuk. Enggak jualan jamu. Kalau jam 5 sore sampai jam 9 itu di muka Indomaret kita bangun. Kalau pagi di sekolahan SBM 3 dari mulai jam 6 sampai jam 10. Jualan bakso tusuk itu berapa banyaknya kan jual? Ya, enggak tentu, ada kalanya sampai 500 tusuk. Jadi pendapatan dibagi Pak ya? Iya, dibagi-bagi, yang sekian untuk makan, sekian untuk modal, sekian sisanya disimpan. Alhamdulillah senang sekali sampai terharu, menangis-menangis Pak. Enggak nyangka-nyangka. Enggak sangka-sangka kita cuma jualan bakso bisa. Apa itu dapat panggilan untuk jemaah haji. Alhamdulillah, kita bersyukur. Perjalanan pasangan ini menjadi inspirasi bahwa dengan kerja keras, kesabaran, dan niat yang kuat, impian untuk menunaikan ibadah haji dapat terwujud. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sorotan lainnya, saudara, pemerintah memastikan seluruh jemaah haji Indonesia bisa memasuki area Raudah atau makam Rasulullah di kawasan Masjid Nabawi. Akses masuk Raudah diberikan gratis tanpa dipungut biaya, sehingga jemaah diminta berhati-hati dengan oknum yang meminta bayaran untuk membantu masuk Raudah. Jamaah bisa masuk ke Raudah dengan dua cara, yakni melalui tasre atau izin resmi dari otoritas Arab Saudi dan aplikasi Nusuk. Jalur tasre bisa didapat jamaah secara massal melalui ketua rombongan yang dijadwalkan petugas haji sektor khusus Nabawi. Sementara aplikasi Nusuk diperuntukkan bagi perorangan melalui ponsel masing-masing jamaah. Kedua akses masuk Raudah tersebut bisa didapat secara gratis tanpa dipungut biaya. Jamaah perlu mewaspadai potensi penipuan dengan beragam modus, di antaranya yang menyebut kartu nusuk bermasalah dan mengerahkan jamaah untuk mengklik sebuah link hingga meminta bayaran untuk membantu masuk Raudah. Semua jamaah haji berhak untuk masuk Raudah, dan jamaah haji bisa masuk Raudah dengan dua cara. Yang pertama adalah cara dengan individu mandiri, dengan mengupload aplikasi Nusuk di handphone masing-masing. Yang kedua adalah kita di Dakar Madinah akan memberikan tasrih Raudhah secara kolektif.
Jadi kalau bagi jamaah yang lansia, disabilitas yang tidak punya handphone atau berpunya handphone tetapi ada error sistem di aplikasi Nusuk masing-masing, maka kami minta supaya segera lapor kepada ketua kloter. Nanti ketua kloter menyampaikan kepada bimbat sektor untuk penjadwalan masuk raudhah bagi jamaah yang memang belum berkesempatan untuk masuk raudhah. Jamaah juga tak perlu khawatir tak bisa masuk raudhah. Jika membutuhkan informasi dan terdapat kendala akses masuk raudhah, jamaah bisa bertanya ke petugas haji yang disiagakan di Seksus Nabawi. Jihan Novita, Kompas TV, Arab Saudi. Sementara itu, jemaah haji Indonesia mulai memanfaatkan layanan kargo haji untuk mengirim barang yang dibeli di Tanah Suci. Layanan ini menjadi solusi bagi jemaah dalam mengantisipasi kelebihan muatan barang bawaan sepulang berhaji. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita dari Madinah, Arab Saudi. Saudara, jemaah haji Indonesia memanfaatkan layanan kargo untuk mengirim barang bawaan dari Tanah Suci ke tanah air. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kelebihan barang muatan yang dibawa dari Tanah Suci seusai pulang berhaji. Dan saat ini saya sedang melihat bagaimana proses pengiriman atau packing dari barang-barang yang dititipkan oleh jemaah haji Indonesia untuk dibawa duluan nih pulang ke tanah air. Tiba di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia langsung berburu oleh-oleh di kawasan Masjid Nabawi. Warga memborong beragam cenderamata khas Arab Saudi, mulai dari gantungan kunci, dompet, aksesoris, pakaian hingga minyak wangi. Jamaah mulai memanfaatkan layanan kargo haji sebagai solusi mengurangi barang bawaan dari Tanah Suci. Layanan ini memungkinkan jamaah mengirim paket oleh-oleh lebih dulu tanpa harus menunggu selesai berhaji. Harga untuk pengiriman paket kargo haji mulai dari 23 rial per kilogramnya. Paket akan tiba di alamat tujuan sekitar 7 hingga 14 hari. Kargo haji ini diselenggarakan oleh Pos Indonesia untuk warga negara Indonesia, seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan tarif rata-rata 23 rial. Untuk waktu tempuhnya sekitar 7 sampai 14 hari. Kemudian karena terus terang aja ini kita pelayanan ini mulai tahun 2024. Jadi ini tahun ketiga dan alhamdulillah respon dari masyarakat Indonesia, respon dari jemaah haji ini alhamdulillah. Rata-rata mereka itu menyampaikan kok nggak dari dulu ada seperti ini. Jamaah mengaku layanan kargo haji sangat memudahkan mereka. Jamaah tak perlu repot membawa banyak barang selama menjalani rangkaian ibadah haji. Sajadah, tasbih, apa lagi tuh di dalamnya, permen-permen, coklat, oleh-oleh dan lain-lain. Ya, supaya untuk meringankan nanti kalau kita pulang ke Indonesia. Masyarakat berpikir praktis bagaimana mereka bisa menyesuaikan bawaan barangnya yang berat sehingga ketika nanti pulang ke tanah air tidak terbebani kan barang yang ada, karena ini juga merupakan bahagian dari kegembiraan jamaah. Tas-tas buat oleh-oleh untuk keluarga. Kira-kira berapa kilo, Bu? 10 kilo karena cepat sampai. Insya Allah fokus ibadah nanti selesai ini kargonya. Paket jamaah secara otomatis diasuransikan oleh pengelola kargo haji. Tujuannya agar barang jamaah terjamin sampai di alamat tujuan. Setelah proses packing, barang bawaan jemaah haji Indonesia ini langsung dikirim ke tanah air melalui penerbangan pesawat Garuda Indonesia. Layanan ini bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh jemaah haji Indonesia sebanyak 2 kali dengan berat barang bawaan sebanyak maksimal 35 kg bebas pajak. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Sorotan lainnya juga, saudara, pemerintah Arab Saudi memperketat aturan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Sanksi tegas diberlakukan bagi jemaah non-prosedural atau tanpa visa resmi, mulai dari denda ratusan juta rupiah, deportasi, hingga larangan masuk kembali ke Arab Saudi. Kebijakan ini diterapkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh jamaah haji resmi yang menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Otoritas Saudi menegaskan setiap individu yang melaksanakan haji tanpa izin resmi, termasuk menggunakan visa kunjungan, akan dikenakan denda sebesar 20.000 rial atau setara puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, pelanggar juga terancam dideportasi dan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Sanksi tegas juga diberlakukan bagi pihak yang membantu atau mengangkut jamaah haji ilegal. Sementara itu, pihak hotel ataupun penginapan dilarang melayani jamaah tanpa visa haji resmi. Jika melanggar, akan dikenakan denda hingga ratusan juta rupiah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh menghimbau masyarakat agar tidak tergiur iming-iming berangkat haji tanpa prosedur resmi. Baik, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa komitmen Arab Saudi dalam menjamin penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar terus disampaikan melalui otoritas Arab Saudi dan juga melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Termasuk beberapa waktu lalu seperti hal yang disampaikan Bapak Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak yang menegaskan bahwa selain visa haji dilarang memasuki tanah suci, akan disampaikan bahwa berkaitan dengan kebijakan yang terus diingatkan oleh otoritas Arab Saudi berkaitan dengan visa haji ini lebih kepada bagaimana penyelenggaraan haji dapat terselenggara dengan baik, termasuk larangan-larangan bahkan sanksi-sanksi yang dihadirkan. Untuk itu juga sekaligus mengingatkan warga masyarakat kita jangan mudah terpengaruh ataupun jangan terpengaruh dengan iming-iming berangkat haji tanpa antri, tanpa melalui jalur yang prosedural, bahkan tanpa menggunakan visa haji yang resmi. Bahkan ada yang menggunakan visa ziarah, visa turis dan juga visa-visa lainnya. Yang ingin kami pastikan bahwa visa yang diperbolehkan masuk untuk melaksanakan ibadah haji adalah visa haji resmi. Jamaah diminta untuk selalu menggunakan visa haji resmi agar terhindar dari sanksi dan menjamin keamanan selama beribadah. Jihan Novita, Kompas TV Madinah, Arab Saudi. Saudara, jemaah haji mulai bergerak dari Madinah ke Mekah mulai 30 April 2026. Ada 12 kloter yang akan berangkat dari Madinah ke Mekah besok. Jemaah haji kloter dari daerah Yogyakarta, Solo, Jakarta, Medan, Palembang, Lombok, Makassar, hingga Batam tengah bersiap dari Madinah menuju Mekah. Mereka akan melakukan rangkaian ibadah haji yakni umroh wajib. Nanti dari tempat situ ada istilahnya mursyid lah, atau ada pendamping, guide. Ya, ada guide dari Arab Saudi dari tempat checkpoint tadi sampai ke hotel di kita di Mekah ini. Jadi insya Allah jemaah haji akan aman ya, karena pengecekan itu berkali-kali gitu. Untuk mengantisipasi pemeriksaan yang ketat saat menuju Mekah, Kementerian Haji dan Umroh dan pemerintah Arab Saudi akan memberikan pendampingan di setiap bus jemaah agar jemaah bisa lancar menuju Mekah. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Doni Arai bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.